Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi 14 Juni 2022. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang sehat-sehat dan senantiasa semangat memberi diri untuk bersama-sama ikut dalam renungan harian setiap pagi. Mari mengawali ibadah kita, mengawali kegiatan kita hari ini. Kita nyatakan diri kita untuk jadi persembahan untuk Tuhan dalam ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Lukas 1 ayat 46 sampai 56, itulah bagian firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama pada pagi ini. Sebelum mendengar dan merenungkan, kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa yang selalu menyatakan kasih dan anugerah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hidup dan hari yang Engkau anugerahkan bagi kami. Di hari ini kami mau memulainya dengan aktivitas dan kami mendasari itu lewat firman-Mu, sehingga firman-Mu memberi kami tuntunan untuk hidup dalam kehendak-Mu. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja atas hati dan pikiran kami, sehingga kami dimungkinkan untuk bisa memahami dan melakukan firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang berdoa. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Karl Marx terkenal dengan suatu teorinya, yaitu pertentangan kelas. Ia menyatakan bahwa manusia sejak lahir telah berada dalam perbedaan dan pertentangan kelas sosial, yaitu bangsawan dengan budak, kaya miskin, kuat lemah, dan lain-lain. Situasi ini sudah menanti setiap manusia yang akan lahir. Fatalnya lagi, perbedaan kelas sosial selalu diikuti dengan kenyataan yang buruk bagi sebagian besar manusia, di mana ada penindasan, pemerasan, kesewenang-wenangan yang akan selalu hadir dalam berbagai bentuk kehidupan. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca dengan seksama nyanyian pujian Maria, apa yang diutarakan oleh Karl Marx ternyata bukanlah hal baru. Jauh sebelumnya Alkitab telah memberi gambaran bagaimana perbedaan kelas sosial
adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh manusia pada masa Maria mengandung bayi Yesus. Perbedaan kelas sosial tersebut telah membuat manusia menjadi congkak, jurang yang menganga antara penguasa dan orang pinggiran, dan kelaparan akibat eksploitasi. Hal ini membuat manusia sulit menerima manusia lain sebagai sesamanya. Dalam situasi itu, Maria merenungkan kedatangan Sang Juru Selamat melalui rahimnya sebagai bentuk keberpihakan Allah kepada orang-orang menderita dan terpinggirkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi semua orang dan menghendaki supaya orang percaya merasakan damai sejahtera yang daripadanya. Kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh sekat-sekat yang ada di dalam kehidupan manusia. Allah sangat peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan dan tertindas. Allah telah memberikan kelegaan kepada Maria. Demikian pun bagi kita, jika kita senantiasa setia dalam hidup dalam pengharapan kepadanya. Untuk itu saudara-saudara, muliakanlah Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Engkau yang telah mengangkat kami dari jurang kebinasaan Tuhan. Engkau juga yang meninggikan kami saat kami diperhamba oleh dosa. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberi kekuatan dan kelegaan bagi kami, bahwa sesungguhnya kami adalah anak-anak yang menikmati kebebasan oleh karena Yesus Kristus hadir dan memberikan kami keselamatan. Bapa di sorga, kami akan memulai setiap aktivitas hari ini. Di dalam bekerja, di dalam berusaha, tuntunlah kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Terangi hati kami Tuhan, naungi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami aman dan boleh melakukan aktivitas semata-mata karena kekuatan dari Tuhan. Kami percaya bahwa berkat telah tersedia bagi kami. Jadikanlah kami untuk setia dan berserah bahwa Tuhan yang akan memberkati segala jeripaya kami, apa yang kami lakukan. Kiranya itu boleh berkenan dan menjadi bukti iman kami bahwa Tuhan ada memberkati. Kami terus berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing dengan kehidupan dan tantangan, kerinduan, harapan yang kami miliki. Tidakkah Engkau mengenal kami Tuhan? Engkau sendiri yang mengenal kebutuhan kami. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam ketidaksanggupan kami untuk menjalaninya. Tuhan beri kami kekuatan dan pertolongan terhadap harapan anak-anak kami Tuhan. Padamu juga kami menggantungkan iman kami bahwa Engkau akan memberkati mereka yang bertumbuh, yang sekolah, yang cari kerja, dan yang sudah berkeluarga. Kami percaya kuasa dan kasih Tuhan ada dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami terus berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang bergumul, banyak kekasih kami yang berduka. Tuhan tolong hiburkan mereka, kuatkan dan sayangi mereka. Janganlah kematian itu menjadi kesusahan yang berkepanjangan, tetapi mereka akan melihat dalam iman bahwa hidup kami pada akhirnya menuju kematian untuk menuju kepada kebangkitan untuk hidup yang kekal. Bapa di sorga, demikian pula banyak sekali saudara-saudara kami yang sudah sangat lama menderita oleh karena penyakit, entah stroke, entah karena cuci darah, atau banyak penyakit-penyakit yang sudah lama mereka alami. Tuhan kuatkan mereka. Biarlah mereka tetap bersabar, menyandarkan diri. Karena sesungguhnya penyakit tidak akan mengambil bagian dari kemuliaan, kehidupan, dan berkat yang akan tersedia bagi kami untuk kami nikmati selamanya. Juga sementara dalam pemulihan, Tuhan berkati semua proses bentuk pemulihan itu. Tuhan berkati yang ada di rumah sakit. Kiranya mereka semua mendapatkan pelayanan dan terberkati di dalam Tuhan melalui layanan medis. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelayanan-pelayanan yang kami bisa angkat bersama sepanjang minggu ini. Tuhan berkati supaya semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Inilah doa kami Tuhan, kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara-saudara kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, semangat dan penyerahan diri. Untuk itu marilah saudara terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang selalu mendengarnya dan melakukannya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.